Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim Hidayat dengan NIM 186600009. Saya akan menjelaskan prosedur dan aplikasi PCR. Sebelum melakukan prosedur amplifikasi dan DNA dengan teknik PCR, diperlukan pengenalan peralatan dan bahan terlebih dahulu sesuai dengan metode pengembangan PCR masing-masing. Berikut ini akan disajikan persiapan alat, bahan, dan prosedur dalam teknik PCR yang rutin digunakan, yaitu teknik PCR standar atau konvensional. Yang pertama, peralatan, bahan, dan prosedur yang digunakan dalam proses PCR. Peralatan yaitu biosafety cabinet. 2. Mesin PCR atau PCR thermal cycler, pipet mikro, ada juga tabung atau bles, ada juga perangkat elektroforesi. Bahan atau reagensia, larutan buffer stock, selanjutnya larutan DNTP, larutan oligonukleotida primer, dan larutan enzim Taq DNA. Setelah itu akan dijelaskan prosedur. Prosedur pada PCR ini yaitu pada reaksi PCR diperlukan DNA template primer spesifik, enzim DNA polimerase yang termostabil, buffer PCR, ion Mg+2 dan thermal cycler. Ada cara kerja PCR mix solution untuk keperluan 10 mikroliter per reaksi, maka campurkan aqua steril 2 mikroliter dalam PCR mix sama dengan 5 mikroliter. Primer 1 10 pm mol sama dengan 1 mikroliter. Primer 2 10 p mol sama dengan 1 mikroliter, dan sampel DNA sama dengan 1 mikroliter. Ada pula di sini contoh PCR program. 1. Hot start, denaturasi awal 90 derajat selama 2 menit. 2. Siklus amplifikasi diulang 31 kali, terdiri dari A. Denaturasi 94 derajat selama 60 detik. B. Annealing 58 derajat Celcius selama 45 detik. C. Ekstensi 72 derajat Celcius selama 60 detik. Yang ketiga, periode ekstensi pada suhu 72 derajat Celcius selama 5 menit. Catatan, bila primer diganti, program PCR menyesuaikan susunan primer dan panjang DNA produk amplifikasi yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi polymerase chain reaction atau PCR dalam menegakkan diagnosis penyakit. Yang pertama, saat ini PCR sudah diaplikasikan secara luas untuk berbagai macam kebutuhan, diantaranya untuk isolasi gen, DNA sequencing, identifikasi forensik, dan untuk diagnosis penyakit. PCR banyak membantu dalam penelitian dan diagnosis penyakit. Teknik ini juga telah lama menjadi metode standar di semua laboratorium yang melaksanakannya. Yang kedua, dalam bab ini yang akan dibahas lebih lanjut adalah aplikasi PCR dalam menegakkan diagnosis penyakit, baik penyakit infeksi maupun penyakit genetik. Aplikasi dalam menegakkan diagnosis penyakit infeksi. Secara umum, penyebab infeksi dapat dideteksi dengan cara mikrobiologi dan imunologi. Cara imunologi memiliki keterbatasan karena diperlukan titer yang tinggi, dan titer antibodi spesifik dapat tetap tinggi untuk waktu lama setelah infeksi. Sedangkan cara mikrobiologi memerlukan tahapan dari pembiakan spesimen terlebih dahulu pada medium primer. Kemudian jika ada pertumbuhan, maka koloni dibiarkan kembali pada medium selektif.
PCR mempunyai beberapa keunggulan untuk deteksi patogen penyebab infeksi sebagai berikut. Human Papillomavirus (HP) atau HPV. Virus papilom pada genital manusia adalah suatu kelompok virus yang menyebabkan beberapa penyakit dan kanker. Mengingat arti penting virus ini, maka deteksi dan penentuan tipe typing virus papiloma pada jaringan yang normal maupun sehat perlu dilakukan untuk mengetahui peran virus ini dalam pengembangan kanker maupun ketidaknormalan pertumbuhan yang lain. Ada juga deteksi infeksi sitomegalovirus (CMV). Deteksi adanya infeksi sitomegalovirus (CMV) dapat dilakukan dengan PCR dengan menggunakan sampel plasma penderita. Target yang digunakan adalah gen DNA polimerase CMV yang spesifik dan tidak menunjukkan homologi terhadap famili herpes virus lainnya. Deteksi infeksi virus influenza A atau H1N1. Virus influenza A H1N1 sebelumnya disebut flu babi dapat menyebabkan wabah, bahkan satu fase lagi dari fase pandemi. Penyakit berbahaya seperti ini memerlukan diagnosa yang cepat dan akurat. Selanjutnya, deteksi infeksi Mycobacterium tuberculosis atau M. tuberculosis. Untuk mendeteksi M. tuberculosis dengan metode pembiakan diperlukan 50-100 bakteri per mili dan waktu 3-8 minggu karena waktu regenerasi yang lama. Sedangkan identifikasi berdasarkan fenotip yang merupakan hasil ekspresi gen bukan merupakan sifat stabil karena dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan. Saat ini, tuberkulosis kembali menjadi perhatian dunia dengan munculnya galur yang resisten terhadap rifampin atau resisten terhadap berbagai obat, multidrug resistant. Resisten terhadap rifampin merupakan penanda untuk tuberkulosis. Resisten terhadap berbagai obat sehingga tidak perlu uji kepekaan terhadap semua obat tuberkulosis. Saat ini teknik RT-PCR dipergunakan untuk mendeteksi Mycobacterium terhadap genus dipergunakan primer 16S ribosomal ribonucleic acid rRNA, sedangkan untuk mendeteksi spesies dipergunakan primer insertion sequence IS 6110 dan MPB 64. Primer IS 6110 dan MPB 64 digunakan untuk membedakan M. tuberculosis dan MNT. Selanjutnya, deteksi infeksi gonore. Gonore merupakan penyakit menular seksual PMS yang paling sering dijumpai. Kelainan ini disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, termasuk golongan diplokok berbentuk seperti ginjal dengan diameter 0,8 mikrometer bersifat tahan asam. Secara morfologis terdiri 4 tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2 mempunyai pili yang bersifat virulen, serta tipe 3 dan 4 tidak mempunyai pili dan bersifat tidak virulen. Pili akan melekat pada mukosa epitel dan menyebabkan terjadinya reaksi peradangan. Selanjutnya, pemeriksaan yang lebih sensitif untuk penegakan diagnosis gonore adalah dengan metode PCR, di mana pada metode ini spesimen cukup diambil dari vagina dengan menggunakan metode SOLVS atau SOLV. Garou et al. Dalam penelitiannya membuktikan bahwa metode SOLV mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang tinggi untuk mendiagnosis adanya infeksi yang disebabkan N. gonorrhoeae, Chlamydia dan T. vaginalis.
Selanjutnya, deteksi infeksi difteri. Corynebacterium diphtheriae merupakan agen penyebab penyakit difteri. Faktor virulensi utama si diphtheriae adalah toksigenitas, kemampuan memproduksi toksin, bakteri toksin. Produksi toksin diatur seperangkat gen yang disebut gen TOX atau DTX dan diregulasi oleh gen DTXR. Di samping itu, teknik PCR dimanfaatkan untuk membantu menegakkan diagnostik yang disebabkan oleh mikroorganisme yang lainnya seperti yang tampak pada tabel berikut. Mungkin bisa diperhatikan tabel berikut secara benar. Ada beberapa disiplin dan example-nya serta contoh example-nya. Mungkin bisa diperhatikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi dalam menegakkan diagnosis penyakit genetik. Kemampuan mendiagnosis adanya penyakit tertentu pada manusia pada analisis molekuler membuka kemungkinan untuk seseorang apakah individu tersebut atau anaknya berisiko membawa penyakit genetik. Analisis DNA dapat menentukan adanya mutasi genetik tertentu. Sebelumnya tes genetik umumnya berdasarkan analisis biokimia yang mengukur apakah ada atau tidak ada suatu enzim atau produknya. Penyakit genetik yang sudah dapat dideteksi menggunakan teknik PCR diantaranya sebagai berikut. Sickle cell anemia atau sel sabit. Sickle cell anemia sel sabit merupakan penyakit genetik yang dapat dilihat dengan adanya bentuk sel dalam darah merah yang pipih, panjang seperti bulan sabit. Pada waktu dulu penyakit ini berakibat fatal karena adanya infeksi, kegagalan ginjal, kegagalan jantung, atau trombosis. Yang selanjutnya, ovalositosis. Ovalositosis merupakan sifat bawaan yang diturunkan secara dominan autosomal dengan sel darah merah berbentuk oval. Kelainan genetik ini banyak ditemukan pada daerah endemik malaria seperti thalassemia, defisiensi enzim dehidrogenase glukosa 6-fosfat G6PD, sickle cell anemia, dan hemoglobin E. Selanjutnya ada peramalan hemofilia A. Hemofilia adalah suatu penyakit yang terkait dengan kromosom X dan disebabkan oleh kerusakan faktor koagulasi 8, yaitu suatu protein yang berfungsi sebagai kofaktor dalam koagulasi darah. Kerusakan pada faktor koagulasi tersebut disebabkan adanya mutasi yang bermacam-macam yang belum diketahui secara pasti. Ada dua macam polimorfisme yang ada pada alel faktor 8, yaitu yang mempengaruhi suatu enzim restriksi dan yang tidak. Sekian dari penjelasan saya tentang prosedur dan aplikasi PCR. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.